Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat teman-teman yang seiman di dalam Kristus. Pagi ini ada waktu juga karena memang udah saya niatkan untuk buat video di minggu pagi ini. Niatnya juga untuk mengingatkan hari ini juga minggu pagi tanggal 21 dan 2 hari lagi tanggal 23 itu memasuki kalender Jewish ya, Israel itu memasuki tahun baru, itu memasuki tahun yang baru, Rosh Hashanah ya. Jadi itu juga untuk mengingatkan kali ini Rosh Hashanah di tahun baru ini sangat penting. Tuhan banyak memberi pesan ya kan, makanya di video pagi ini memang udah niatkan untuk mengingatkan untuk kita lebih konsentrasi ya, mulai minggu ini ya sampai minggu depan untuk lebih fokus kepada Tuhan ya, karena ini penting sekali di minggu-minggu ini, penting sekali. Jadi buat yang kalau anak-anak muda yang sehat yang bisa puasa, lebih baik lagi kalau bisa berpuasa. Tapi kalau yang ada sakit ya kan, yang nggak bisa puasa ya nggak usah. Yang penting fokus saja, terus doa, perkuat doa kita ya. Ini di bulan September ini sangat penting. Berbagai hal terjadi ya, contohnya Anda lihatlah tiba-tiba di bulan 9 ini ya, di akhir Agustus menjelang masuk September itu udah mulai ya kan, dari Indo demo, jadi terus menjalar kerusuhan sipil di mana-mana. Jadi itu juga salah satu daripada misi si jahat. Memang dia lagi mengacaukan juga dengan banyak kerusuhan. Anda semua pada tertuju dengan kerusuhan, ketidakstabilan, adalah ketakutan yang ingin disasar daripada si jahat ini. Banyak hal terjadi ya kan, Anda lihat tiba-tiba di mana-mana ya, itu sipil pada nggak jelas lah ya, penuh masalah dengan demo, dengan ketakutan. Intinya si jahat ini adalah yang dia mau buat itu adalah fear, ketakutan, dan juga supaya pikiran kita itu terpecah, tidak konsentrasi ya, untuk di masa-masa transisi Tuhan ini, masuk Rosh Hashanah ini ada satu transisi besar yang udah Tuhan rencanakan, yang memang si jahat mau gagalkan dengan berbagai ketidakstabilan, kerusuhan, diciptakan fear ya kan, misal di Amrik penembakan juga, dengan memang udah terorganisir dengan si jahat gitu ya. Dan si jahat ini berkolaborasi dengan ya penguasa-penguasa yang punya duit, yang memang mereka juga yang bersekutu dengan si jahat ini ya, terutama Tante Lucy ya. Jadi ada pengusaha yang hebat, top penguasa dunia ini yang memang terkoneksi, bisa komunikasi dengan Tante Lucy mereka ya. Jadi itu termasuk salah satu, kalau dilihat dari ini orang yang nggak percaya, tapi kalau kita lihat secara di alam spiritualnya ya, itu misalnya di Amrik itu si Charlie Kirk itu dibunuh, itu ada campur tangan daripada si jahat gitu ya. Jadi banyak hal lah. Jadi intinya juga di pagi ini saya buat video, saya mau ingatkan kita harus konsentrasi ya, konsentrasi untuk ibadah, untuk doa, perkuat. Kalau bisa sehari 3 kali ya, nggak susah kok. Kamu lihat aja umat Muslim aja sehari 5 kali kan. Jadi kalau kita sehari 3 kali terus kuat doa ya,
kalau bisa yang sehat bisa puasa. Mudah-mudahan banyak hal akan ada terjadi pembalikan arah ya. Misalnya Anda yang lagi masalah, yang susah lagi, inilah waktu-waktu yang pas, tepat ya. Banyak hal yang Tuhan curahkan juga. Jadi begitu juga sebaliknya, kalau Anda masih masih tidak bisa meninggalkan dosa, Anda masih enjoy di dalam dosa, terbius, ya juga lewat bulan ini Anda akan terus masuk di kegelapan gitu. Jadi saatnya ini tepat sekali buat kalian yang ingin bertobat, benar-benar mau kembali sama Tuhan. Ini waktu yang tepat sekali ya. Makanya saya terakhir di video terakhir minggu yang 2-3 minggu lalu lah, itu video terakhir renungan minggu itu, ada juga yang komen, mereka juga mau bertobat, mereka mau gimana caranya. Nggak susah kok kalau kita mau bertobat itu dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Kita tahu kita udah salah jalan, kita udah banyak sekali lakukan dosa ya di mata Tuhan. Ya, sujud, akui ya, dan ucapkan tobat dan bilang sama Tuhan, Anda mau berubah, minta tuntunannya ya. Dan pergilah ke gereja, aktif. Jadi kalau kita bertobat pun kita harus ke arah lingkungan yang positif ya. Jangan masih bilang mau bertobat tapi masih juga ke lingkungan yang negatif. Itu nggak tobat namanya. Itu istilah niat ada tapi kemauan nggak cukup ya. Cuma niat atau kemauan, ada kemauan tapi niatnya nggak kuat ya. Kemauannya ada tapi niat nggak kuat gitu. Makanya saya sarankan untuk saatnya ini ada saat yang tepat, siapapun ya. Walaupun Anda dalam kesusahan, Anda ngerasa doa Anda belum dijawab ya kan. Untuk kali ini ya, percaya, serahkan total sama Tuhan, jangan takut. Saya masih ingat terakhir di video itu ada temen, dia pengikut ini ya, saya tahu dia udah dari tahun 2020 kalau nggak salah dia di channel ini dia ikuti ya, teman juga. Ketika dia bilang usahanya juga udah tutup, jangan patah ya. Mungkin nanti Tuhan punya rencana yang lain buat Anda ya, tapi jangan menyerah ya. Dan percaya sama Tuhan. Percayalah, karena saya pernah berada di titik-titik paling bawah. Dan saya udah banyak diajar Tuhan. Dan kalau dibilang berdosa, ya banyak sekali dosa. Apalagi masa muda dulu ya, nggak perlu saya cerita, paparkan, wah saya dulu begini begitu. Nggak, justru saya ngerasa kalau saya cerita malu gitu ya. Yang intinya saya mau sampaikan, asal kita niat mau berubah, mau bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan. Anda akan rasakan yang Anda lagi stuck, Anda lagi nggak tahu mau kemana arah, Anda serasa buntu atau apa, tiba-tiba seperti klik aja, ada aja jalan kebuka. Saya pernah alami begitu. Saya banyak merasakan mukjizat Tuhan. Apalagi waktu saya terdesak dengan doa, Tuhan langsung jawab gitu. Banyak saya ngerasakan gitu ya. Nah, makanya karena saya pernah merasakan itu, saya mengajak kalian, siapapun yang pernah salah langkah, sekarang ini masih salah langkah, balik. Karena waktu Tuhan udah dekat ya. Waktu Tuhan udah dekat, kita lihatlah tanda-tandanya itu semua udah mendekati gitu ya. Apa yang tertulis di Alkitab itu mulai terpenuhi gitu ya. Kitab-kitab Wahyu ya, tanda-tanda Tuhannya itu udah mulai semua, udah mulai proses ya.
Jadi misalnya gini, saya kasih contoh aja. QR code aja ya. QR code itu salah satu kedepannya ya bis sistem pakai untuk scan ini itu semua untuk sekarang aja udah ini kan QR code itu dulunya itu orang Jepang yang nemukan tahun 1991 yang buat itu QR code orang Jepang kalau nggak salah Masahiro Hara ya. Iya niatnya dia baik, dia pakai itu, mereka malah nggak patenkan, nggak ini itu, cuma pakai untuk orang. Padahal kalau dipatenkan itu sekarang triliuner saya rasa. Ya kalau istilahnya kalau di Amerika dia ini udah bilioner, kalau rupiah ya triliuner gitu ya, bilioner itu. Tapi mereka bebaskan. Nah kadang kita lihat Indo yang sibuk hak paten gini gitu ribut se-Indonesia. Anda lihat ada orang yang buat sesuatu yang dunia pakai ya dan tidak mereka patenkan. Tapi ya saat manusia pakai lagi positifnya Tuhan pakai positif. Tapi ada masanya nanti jadi dipakai si jahat jadi bis sistem gitu ya. Ya, makanya kita nggak fokus ke sana lagi banyak, jangan ikuti banyak. Oh ini seperti 5 tahun lalu pas lagi kripto itu 2020 2021 oh di gereja kripto itu haram itu bisnis ya nggak. Tuhan pakai dulu, Tuhan akan pakai dulu nanti kedepannya jadi bisnis dan jadi bukan hanya kripto, bukan hanya nanti chip. QR code itu sudah dari 30 tahun lebih yang lalu sudah ada gitu. Dulu udah ada. Nah, ini mulai terpenuhi. Ya, udah mulai digenapi. Apa yang dipakai nanti untuk bis sistem itu yang dulu-dulu kita nggak tahu itu akan terpakai oleh antikristus bis sistem untuk pengontrolan ke depannya. Jadi itu banyak hal yang kita udah harus sadari. Waktunya udah dekat. Tuhan juga udah banyak hamba-hamba yang dipakai Tuhan. Tuhan kasih penglihatan. Tuhan terus ingatkan kedatangannya udah dekat. Istilahnya udah di depan pintu Tuhan itu. Cuma dia butuh sedikit waktu. Sedikit waktu lagi. Untuk genapi, yaitu Tuhan di Bible juga tertulis kan. Sebelum dia jadikan bangsa-bangsa sebagai pengikutnya, maka kehadirannya belum datang. Nah ini udah mendekati. Jadi seperti negara atau daerah yang belum kenal Kristus itu akan masuk nanti akan dikenal gitu. Contohnya misalnya Korea Utara lah, kan orang takut misionaris ke sana kan dibunuh gitu ya. Nanti akan pas masanya nggak lama lagi itu akan masuk ke sana. Jadi sebelum itu terjadi, kalau Anda lihat nanti misalnya kayak Korea Utara aja udah bisa gampang masuk dan banyak yang jadi pengikut Kristus. Nah itu semakin dekat lagi. Jadi kita udah harus hati-hati ya dengan kondisi ini juga. Ini terus bergulir ini kesusahan ini bukan semakin baik zaman ya. Justru inilah manusia akan, kalau yang jauh dari Tuhan itu semakin akan ngawur, semakin jahat. Tapi kalau kita yang kembali, yang sadar ini udah dekat kedatangan Tuhan, kita tahu ya, kita mau Tuhan pimpin balik, ayo bertobat ya, jangan sampai terlambat ya, karena kita nggak pernah tahu kapan kedatangan tepat waktunya, atau sebelum Tuhan datang kita udah duluan dipanggil ya kan. Jadi dipanggil pun harus jadi pengantin yang cukup minyak ya, jangan minyaknya belum terisi itu ya, nggak taunya udah dipanggil pulang dulu ya. Jadi itulah, maka di video untuk minggu ini justru saya mau ingatkan ini timingnya. Mulai minggu ini perkuat doa ya.
Kalau yang bisa puasa, yang sehat ya. Kalau kayak saya nggak bisa puasa karena saya punya sakit, juga asam lambung saya tinggi, saya tiap hari harus konsumsi obat gitu, jadi nggak bisa puasa lagi. Lain masa muda dulu ya. Makanya buat kalian anak-anak muda, kesempatan ini, ataupun siapapun yang masih sehat ya, bersihkan diri, puasa, fokus doa dalam minggu-minggu ini ya, dari minggu ini terus sampai minggu depan. Dan mudah-mudahan saya rasa apa yang Anda doa akan dijawab Tuhan. Percayalah ya. Jadi untuk minggu ini yang saya mau sampaikan untuk di video ini adalah fokus. Fokus sekarang, vertikal, konsentrasi ya sama Tuhan. Jangan hiraukan banyak. Kalau Anda ngerasa gue lagi banyak masa, jangan, tinggalkan. Nggak usah. Tuhan pasti bisa bantu solve. Anda ingat, Anda fokus. Jangan sampai berbagai gangguan itu buat Anda nggak konsentrasi. Justru coba untuk konsentrasi ibadah ya, paling nggak sampai tanggal 25 ya. Ya kalau mau seminggu nggak apa-apa, dari minggu ini ya sampai minggu depan ya. Fokus. Jadi apa kendala Anda, apa masalah Anda, sampaikan dengan Tuhan, dan dengan humble ya, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sujud dan juga bersyukur atas apa yang, walaupun Anda ngerasa gue sulit, gue lagi, selalu angkat ucapan syukur. Jadi itu ya, banyak hal agar konsentrasi nggak buyar. Fokus minggu ini, fokus, terutama buat yang lagi banyak masalah, atau Anda fokus di doa, fokus diri Anda bersih, kuduskan diri Anda, naikkan doa, naikkan terus dalam minggu-minggu ini. Kalau Anda terus, saya percaya doa Anda akan dijawab Tuhan. Karena saya ada lihat, waktu saya doa, saya ada lihat penglihatan juga, seperti banyak Tuhan kabulkan doa gitu. Yang sakit atau apa ya, Tuhan jamah mereka ya. Yang kesulitan finansial, Tuhan jamah juga ya. Jadi siapapun, terutama kalau kalian yang mau bertobat, tobat dengan benar-benar, sungguh-sungguh ya. Jangan dua hati ya, karena Tuhan tidak mau yang dua hati, atau yang suam-suam kuku, hari ini A, besok B. Tuhan gak akan suka yang begitu ya. Tuhan akan speed, like kayak Tuhan ludah keluar gitu, yang tipe-tipe begitu. Jadi kita harus full konsentrasi. Oke, jadi itu aja di video hari ini yang mau saya sampaikan, yaitu fokus, vertikal ke atas, konsentrasi, doa untuk minggu-minggu ini memasuki tahun baru Rosh Hashanah ya, di tahun ini. Jadi fokus ya. Dan sebelum saya tutup untuk di video ini, kita coba naikkan salah satu doa, ku masuk ruang Maha Kudus ya. Saya mau bawa kita bareng-bareng, kita masuk dalam ruang Maha Kudus, dalam ruang doa, fokus sama Tuhan. Dia yang pimpin hidup kita. Oke? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa.
Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Yesus, bab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Jadi begitulah untuk video di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menguatkan, dapat membantu buat saudara-saudara yang seiman di dalam Kristus. Fokus di dalam ruang doa, menyatu kita dengan Tuhan, ya. Apapun akan terselesaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bersama Tuhan Yesus. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.